Halo everyone, kembali lagi di channel NFC yang dimana di video kali ini saya akan menceritakan alur film Trigger Point dan Boda 1. Di film ini mengisahkan seorang mantan agensi yang pernah berhasil mengungkap kasus pembunuhan di dunia. Dan tanpa berlama-lama, saya akan menceritakan alur filmnya. Namun sebelum dimulai, saya akan sarankan kalian menggunakan hand spray dan jangan lupa ninyu kopi luwak. Oke, lanjut. Kudu subscribe. Di awal film diperlihatkan seorang wanita misterius yang membunuh beberapa orang agen dan ia menembak agen-agen itu hingga tewas di tempat. 1 tahun kemudian kita diperlihatkan rumah yang berada di pedesaan. Terdapat seorang pria yang bernama Nikolaus Shaw atau Louis, si babang jago kita. Meskipun Louis tinggal di pedesaan, namun rumah ia dilengkapi dengan teknologi canggih. Ia mengecek monitornya dan memainkan drone-nya untuk berpatroli. Bahkan tempat persenjataannya harus dibuka dengan kartu as. Louis pun pergi menggunakan mobil Avanza-nya menuju ke warkop favoritnya, yang dimana pelayan warkop itu adalah seorang janda seksoy melehoy, namun gak seksoy amat. Louis pun duduk di tempat favorit sambil memantau rumah yang berada di seberang warkop itu. Lalu datanglah mobil merah dan turunlah wanita tua dan masuk ke dalam rumah itu. Setelah Louis ngopi, ia pun beranjak dari warkop itu dan mendatangi seorang wanita tua tadi yang bernama Irene Cole. Louis ternyata sudah saling kenal dengan wanita itu, dan rumah itu adalah sebuah toko buku. Meminta bantuan Louis untuk membenarkan tekonya yang rusak. Louis pun memperbaiki teko itu hanya menggunakan penjepit kertas. Louis pun pamit dan beranjak pergi. Saat Louis duduk, ia melihat pria yang sedang menunggu seseorang, dan datanglah seorang wanita lalu mencium pria itu. Louis pun masih melihat ke arah mereka dengan raut muka yang bingung. Lalu ia pun pergi ke rumah untuk membaca koran sambil minum teh pemberian Irene. Saat Louis menseruput teh itu, Louis teringat akan masa lalunya yang sangat kelam, di mana ia disiksa dan disuruh mengatakan sesuatu. Dan ingatan itu tak terhapus dari pikiran Louis. Keesokan harinya, Louis pun pergi ke tempat biasa, yaitu warkop si janda, untuk menikmati secangkir kopi sembari berbincang dengan si janda seksoy melehoy. Si Louis pun memberikan selembar kertas untuk anak si janda. Saat Louis selesai minum kopi, datanglah si Irene dan memberitahukan Louis bahwa ada seorang pria yang menanyakannya. Bahkan pria itu memiliki foto Louis. Dan ini tangkuratnya. Louis pun memperhatikan si kakek itu. Ia pun masuk ke sebuah toko dan menanyakan orang-orang apakah ia mengenal sosok yang ada di foto tersebut. Saat si kakek memasuki mobilnya, terdapat Louis yang bersembunyi di dalam mobilnya. Louis menodongkan pistolnya untuk menanyakan siapa namanya. Pria itu bernama Dwight Logan. Ia mengaku dirinya dari agensi yang membawa pesan dari Alice Kane. Lalu Louis pun pergi bersamanya. Mereka pun sampai di daerah pertanian. Louis pun menghajar si Dwight dan menggantunginya dalam posisi sirah di handap cokor di luhur. Datanglah seorang menggunakan mobil. Ia adalah Alice Kane. Ia datang untuk menemui Louis di warkop Manganang. Ternyata Louis pernah bekerja sama dengan agen khusus pemerintah. Mereka pun berbincang tentang masa lalunya. Lalu Louis pun bertanya, bagaimana kau bisa menemukannya? Ternyata Louis selalu diawasi. Sebagai seorang sahabat, Elias selalu melindunginya dari seorang agen yang Elias menceritakan bahwa ia telah kehilangan anaknya yang bernama Monica. Monica seorang agensi yang mencoba menyelesaikan misi pembunuhan yang terjadi 1 tahun yang lalu, yang ternyata korbannya adalah teman mereka. Elias meyakini bahwa pelakunya adalah Quentin. Elias yakin bahwa Quentin memiliki bukti orang-orang yang menyebak Louis dan seluruh pasukan agen. Elias pun meminta bantuan Louis untuk menemukan putrinya, yaitu Monica. Lalu mereka berdua pun pergi menuju tempat yang tadi di mana Dwight hampir tewas. Mereka pun menyelamatkannya. Elias membujuk Louis agar kembali melakukan tugas mencari dalang pembunuhan yang misterius. Elias memohon agar Louis mau membantunya sebagai seorang sahabat untuk menemukan anaknya, Monica.
Louis pun mensetujuinya, alaskan Dewey tak ikut bergabung karena si tangkurak Dewey sangat ceroboh. He's good, Nicholas. He's careless. Lalu Louis dan Elia pun berangkat. Di dalam mobil Elias menunjukkan pil dari 8 orang yang dibunuh dalam waktu 5 hari, yang dimana semua orang yang ada di pil itu telah dibunuh oleh wanita yang di awal scene tadi, dan mereka adalah rekan-rekan Louis. Lalu mereka pun mendatangi apartemen tempat tinggal Monica bermaksud untuk mencari petunjuk. Elias telah menanyakan ke semua tetangga Monica, namun mereka tak mengenalnya. Louis pun menunjukkan udut di laci Monica, yang dimana udut itu sama dengan miliknya Elias. Kemudian Louis pun menemukan pistol di balik laci dan tak sengaja menemukan foto Monica. Lalu tiba-tiba ada yang menembak mereka dari luar. Beruntung Louis dapat menghindar. Mereka berdua pun mencari si pelaku, namun ia telah kabur dan mereka menemukan mayat seorang pria. Lalu mereka pun pergi untuk melanjutkan kembali perjalanan. Dia sangat yakin bahwa yang menembak tadi adalah anak buah Quentin, sehingga mereka berdua diburu karena Quentin penjahat yang akan menghalalkan segala cara demi kesejahteraannya. Louis pun tak yakin bahwa yang memburu mereka adalah Quentin. Louis pun memutar balik karena ingin mencukur. Mereka pun sampai di pangkas rambut Asgar asli Garut, yang ternyata si tukang cukur tersebut adalah agen yang memberikan informasi atau informan. Louis pun ingin mencari tahu kasus pembunuhan yang dilakukan Quentin. Namun kata si pria bukan Quentin pelakunya pembunuh tersebut. Si tukang pangkas rambut memberikan informasi orang yang dikendalikan Quentin. Louis pun pamit menuju ke tempat semacam klub malam gitu. Tiba di lokasi, Louis menghack kamera CCTV menggunakan HP Odok canggihnya. Mereka pun masuk ke dalam untuk menemui si bosnya. Louis menatap rokok si pria itu yang sangat mirip dengan Elias. Jadi intinya pesan yang kita bisa ambil, kalau kalian ingin memecahkan kasus misteri, kalian harus memperhatikan udut yang si pelaku punya. Louis pun menjelaskan ke si pria itu bahwa yang memiliki rokok seperti itu hanya 2 orang, yaitu Elias dan anaknya Monica. Dan terdengarlah The fuck is this? skip anjing, ntar di take down dah anjing. Si pria itu pun mengecek CCTV dan melihat penjaganya tewas ditembak. Si pria itu pun menyuruh pelayannya menembak Louis. Namun Louis pun berhasil menghindar dan Louis berhasil menembak si pria itu dan si pelayan. Akhirnya si pria memberitahukan lokasi anaknya Elias di Sunray di The Orchard. Lalu Louis menanyakan apakah dia mengenal Quentin. Namun si pria tak mau menjawabnya dengan alasan takut dibunuh, dan Louis pun menembak dia hingga tewas. Mereka berdua pun pergi ke The Orchard. Sesampainya di sana, Louis menghack CCTV keamanan dan berhasil masuk ke dalam itu. Louis pun membantai satu persatu penjaga yang ada di sana. Monica pun berhasil Louis selamatkan dan Louis pun mengajak Monica kabur, namun ia tak mau pergi tanpa membawa berkas incarannya. Mereka pun pergi mencari berkasnya dan adegan api gratis pun tak dihindarkan hingga mereka berhasil masuk ke tempat penyimpanan berkas di dalam komputer. Louis pun mengeluarkan HP Odo-nya dan mencolokkan USB-nya ke komputer tersebut, lalu mengunduh berkas-berkas data dan berhasil. Namun tak disangka Monica malah menodong Louis. Ternyata Monica telah bersekongkol dengan ayahnya untuk memanfaatkan keahlian hacking Louis. Louis merasa kecewa dan ia membuang pistol Monica dan berhasil menodong kembali Monica. Dan saat pasukan The Orchard bertambah banyak, Louis pun kabur bersama Monica. Namun Monica tertembak. Louis pun membawanya ke hutan. Dalam perjalanan, Louis melihat gubuk tua. Lalu ia pun masuk ke dalam gubuk itu dan Louis mengobati Monica. Louis menyiapkan persenjataan untuk menyerang pasukan The Orchard. Tiba-tiba ingatan Louis kembali pulih. Saat pasukan The Orchard menyerang, Louis kembali menampilkan aksi yang melawan semua pasukan itu sendirian. Namun, Monica berhasil kabur dari gubuk itu dengan membawa USB yang berisi file.
Di warkop terlihat Monica menunggu seseorang. Ternyata ia sedang menunggu seseorang. Datanglah ayahnya dan Dwight. Monica pun memberikan USB tersebut. Namun saat Dwight mencoba, ternyata USB itu kosong. Pak, memiliki data apa-apa. Elias tahu tentang kepintaran Louis. Elias berencana membunuh Louis sebelum ia berbalik membunuhnya. Lalu Louis datang ke sebuah bengkel untuk meminjam telepon. Louis pun menghubungi Irene yang ternyata ia adalah mantan agen. Louis pun minta diantarkan ke tokonya Irene untuk mengambil buku tersebut. Setelah sampai ke toko buku, Irene ternyata isi buku itu adalah bukti pembunuhan yang dimanfaatkan oleh Quentin. Ingatan Louis kembali pulih perlahan-lahan dan mulai mengingat kejadian yang menimpanya dulu. Ternyata Louis disuruh menanyakan tentang Quentin, bukan nama teman-temannya yang dibunuh. Louis pun pamit pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Louis pun menyalakan laptopnya. Elias dan si tangkurak Dwight datang ke warkop si janda dan menanyakan alamat Louis. Tentunya si janda gak tahu alamat Louis, namun bodohnya ia malah menyuruh Elias menanyakan ke toko buku yang tentu pemiliknya adalah teman Louis, yaitu Irene. Di rumah, Louis sedang menunggu unduhan data yang merupakan foto burik tersebut. Sambil menunggu, ia mencium bau puntung rokok yang diambil dari apartemen Monica. Dan kembali mengingat masa lalunya. Terdapat bayangan pria yang sedang udud santai. Ternyata itu Elias. Foto pun sudah terunduh dan ia melihat foto Elias sedang bersama wanita, yaitu Fiona, dan terekam percakapan mereka. Elias menyewa Fiona untuk membunuh agen-agen yang di awal scene tadi. Lalu muncullah peringatan CCTV yang menunjukkan Elias sedang ada di toko buku Irene. Lalu Elias pun bergegas menyiapkan senjatanya dan bergegas ke toko Irene. Di toko, Elias menanyakan alamat Louis, namun Irene tak mau memberikan alamatnya dan Irene pun ditembak. Louis pun telah sampai di TKP dan bersembunyi. Louis pun menembak dua anak buah Elias menggunakan drone-nya. Dwight pun menembak drone itu dan menampakkan dirinya. Dwight pun terkena tembakan senjata AWM api gratis. Elias menembak Louis namun meleset. Louis menembak kembali Elias dan ia terkena tembakan di tangannya. Elias lari ke warkop si janda dan menyandranya. Elias menembak Louis, namun tembakan itu kena ke si janda. Saat Louis akan mengejar Elias, ia pun dihadang Monica. Lalu Louis menunjukkan foto bukti ayahnya bersama Fiona. Monica tak percayainya dan berusaha menembak Louis. Louis pun menyuruh Monica untuk mendengar rekaman tersebut. Louis pun pergi mengejar Elias. Dalam perjalanan, Louis menemukan mobil Elias dan si janda ada di situ, beruntung masih hidup. Louis berlari mengejar Elias yang lari ke pantai. Elias pun pasrah karena ia tak bisa lari lagi. Dan saat Louis akan menembak Elias, datanglah Monica dan ingin ayahnya menceritakan, namun Elias tak mau bercerita apa-apa. Elias hanya bisa meminta maaf ke Monica. Louis pun pergi dan menembak Elias. Lalu esoknya Elias datang ke Tadika Mesra menemui guru dan menanyakan siapa itu Fiona Snow. Lalu Irene pun menelpon Louis. Irene ternyata masih hidup. Irene sedang memantau gerak-gerik Monica. Louis sadar bahwa ia sudah membunuh Elias. Masalah ini belum berakhir. Louis pun pamit ke Irene karena ia masih banyak urusan kerjaan. Ia harus menemui admin NFC untuk membicarakan perihal perjandaan, dan film pun selesai. Oke, tamat ending yang sangat membahagiakan dan saya selaku tim NFC meminta maaf atas segala kekurangannya dalam menceritakan alur film Tiger Point ini dan harap dimaklumi karena kita selaku tim anggota NFC sedang berusaha semaksimal mungkin.